Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh kita alami bersama sepanjang hari ini. Bersama dengan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian melalui renungan malam. Mari persiapkan hati kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Dia tak tinggalkanmu. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Bapa di surga, atas segala kasih dan pemeliharaanmu yang boleh kami alami bersama. Engkau menuntun dan menjaga kami sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah semua yang kami lakukan berkenan bagi Tuhan dan membawa sukacita dalam kehidupan ini. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui firman kebenaran. Terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman ini boleh diberitakan dengan benar dan mengambil bagian yang layak dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Berkati umat-Mu yang akan mendengarkannya.
dan berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Kitab Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa, lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu, dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka, seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori, yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini, dan yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman-Nya dan selalu rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, sejenak kita hayati bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan dalam tuntunan tema Tuhan sumber kekuatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa kekuatan kita tidak ada lagi? Kemampuan kita semakin berkurang. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, berbagai cara yang kita lakukan untuk mengatasi bagaimana supaya kekuatan kita menjadi pulih kembali. Bagaimana supaya semangat kita kembali pulih. Ketika semua yang kita upayakan, semua yang kita lakukan menemui kegagalan atau semuanya sia-sia, maka yang sering terjadi adalah kekecewaan. Yang sering terjadi adalah kita semakin merasa tidak berdaya dan tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam keadaan seperti itu, ketakutan mulai menguasai kehidupan kita. Rasa cemas bahkan kegelisahan mulai terjadi. Dan tidak sedikit banyak orang yang putus asa, bahkan mengambil jalan sesuai dengan keinginan. Ini adalah sebuah fakta atau realitas yang sering kita temui dalam kehidupan ini.
Ketika kekuatan kita semakin berkurang, daya kita semakin berkurang, seolah-olah kita tidak mampu lagi menghadapi kehidupan ini. Dan tentu bahwa ada banyak hal, ada banyak persoalan yang kita alami, yang terjadi dalam kehidupan ini, yang seolah-olah membuat kekuatan kita semakin berkurang. Tidak terlepas dari apa yang dialami oleh Musa sebagai seorang pemimpin. Musa menyadari bahwa kekuatannya dan kemampuannya semakin berkurang. Itu berarti bahwa ia tidak mampu menjalankan tanggung jawab secara maksimal sebagai seorang pemimpin. Tetapi hal yang luar biasa untuk kita lihat dari apa yang diperankan oleh Musa sebagai seorang pemimpin, ialah bahwa kepemimpinan yang ia laksanakan, yang ia lakukan, itu dilanjutkan atau diberikan kepada Yosua. Dalam situasi seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Musa yang telah merasakan, Musa yang telah menikmati dan mengimani dengan sungguh bagaimana penyertaan Tuhan dalam kepemimpinannya, ia pun berharap bahwa Yosua sebagai penggantinya pun akan mengimani hal yang demikian. Karena itu di ayat 6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara-saudara, Yosua yang akan melanjutkan kepemimpinan ini, pastilah bahwa ada ketakutan dalam dirinya. Bahkan umat Allah yang diperhadapkan dengan persoalan dan pergumulan yang begitu berat, ketika mereka tidak percaya dengan sungguh kepada Tuhan, maka tentulah bahwa ketakutan akan menguasai kehidupan mereka. Kita bisa membayangkan bahwa di belakang mereka ada bangsa Mesir yang mengejar, sementara di depan mereka tanah perjanjian yang Tuhan siapkan. Sementara Musa sebagai seorang pemimpin harus berhenti sebelum memasuki tanah perjanjian. Nah, Musa memberi kekuatan, bahkan memberi pengharapan kepada mereka supaya meyakini dengan sungguh bagaimana penyertaan Tuhan yang telah memelihara kehidupan mereka, yang telah mengantarkan mereka keluar dari tanah perbudakan. Sehingga Musa berharap sekiranya umat Allah yang nantinya akan dipimpin oleh Yosua senantiasa mengandalkan kekuatan dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan. Mengandalkan kekuatan dan pertolongan yang bersumber dari Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan dan pertolongan dari pemimpin-pemimpin yang ada pada saat itu, tetapi semata-mata mereka diajak untuk terus mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjalani kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua, ada banyak pergumulan yang kita jumpai. Mungkin pergumulan tidak seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi dalam banyak hal kita diperhadapkan dengan pergumulan yang seolah-olah kita merasa bahwa kekuatan kita semakin berkurang, kemampuan kita semakin tidak bisa diandalkan, dan pada akhirnya bahwa kita berada dalam sebuah ketakutan. Namun firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita untuk terus berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya bahwa Dialah sumber kekuatan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, tidak berarti bahwa hidup kita ini tidak lagi menemui persoalan. Ya, sekali lagi bahwa
ketika kita menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan kita, tidak berarti bahwa tidak ada lagi persoalan yang kita jumpai, tetapi di dalamnya kita selalu dimampukan untuk melewati persoalan demi persoalan dengan baik. Semoga dengan perenungan firman Tuhan malam hari ini terus mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadikan Dia sebagai sumber kekuatan kita. Sekalipun kita sudah tidak berdaya, kemampuan kita semakin menurun, dan segalanya yang sering menjadi andalan kita sudah tidak bisa diandalkan lagi. Tapi satu hal yang harus menjadi andalan kita, kekuatan kita, yaitulah Tuhan sumber kekuatan. Dan kasih-Nya, pertolongan-Nya telah disaksikan oleh umat Allah, bangsa Israel, dan juga kita terus saksikan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terpuji nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu dan pemeliharaanmu boleh kami alami hingga pada saat ini. Bahkan firman-Mu kembali menyapa kami, yang terus menguatkan kami, memberi pengharapan kepada kami bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami. Ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini. Yakinkan kami Tuhan bahwa tangan Tuhan selalu menguatkan kami, memberi topangan bagi kami untuk melewati pergumulan demi pergumulan. Dan kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini menjadi pegangan dalam kehidupan kami, untuk selalu memiliki pengharapan bahwa kasih Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami semua. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk perjalanan kehidupan kami selanjutnya. Tuntun dan berkati kami semua. Berbagai aktivitas, tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan, kiranya kami dimampukan untuk melaksanakan itu dengan baik. Terlebih Tuhan, kami berdoa kepada-Mu untuk pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di tengah masa pandemi COVID-19. Tuhan kiranya berkenan di dalamnya, memberi kekuatan dan kemampuan bagi kami, bahkan menjauhkan dari hal-hal yang akan mengganggu sejumlah aktivitas kami. Dan setiap orang yang terus menaruh harap kepada Tuhan, sesungguhnya kami percaya bahwa kami akan dijaga, kami akan dipelihara dan dituntun oleh Tuhan. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Biarlah kiranya mereka terus diberi hikmat dan kemampuan untuk mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Dan kiranya lewat pelayanan yang mereka lakukan, di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan menjadi sukacita bagi banyak orang. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa kepada-Mu untuk kehidupan jemaat Tuhan dalam lingkup pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4. Biarlah kiranya kami terus diberikan kemampuan untuk masing-masing mengangkat pelayanan dengan penuh sukacita. Dan biarlah seluruh yang kami lakukan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa berkat dalam kehidupan kami masing-masing. Untuk berbagai pergumulan yang kami hadapi bersama, kuatkan dan topang kami semua. Jauhkan dari hal-hal yang akan membuat kami cemas dan khawatir dalam hidup ini, dan beri kami pengharapan bahwa kasih Tuhan akan terus menuntun kehidupan kami. Kami terus berdoa kepada-Mu untuk bangsa dan negara. Biarlah kiranya pemimpin yang ada diberi hikmat dan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab. Dan di dalamnya kami boleh menikmati kasih Tuhan, bahkan di dalamnya nama Tuhan terus kami puji dan muliakan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, Engkau sudah menjaga dan menuntun kami. Dan biarlah malam ini kami boleh lewati dengan selamat sejahtera. Esok pagi hari baru, hidup baru kembali kami jelang. Dan biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan. Dengarkan kami yang datang membawa kehidupan kami kepada-Mu. Semua bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami datang kepada-Mu Bapa di surga.
Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat malam untuk kita semua. Tuhan memberkati.